Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita bisa bertemu di dalam renungan malam. Semuanya ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebab dialah pelindung kita, dialah yang maha kuasa, dia adalah gembala yang baik, dia adalah gembala yang agung, dia anak Allah, dan dia adalah raja di atas segala raja. Yesus sebagai imam besar, dan kita adalah imam-imamnya, imam-imam yang melayani Tuhan Yesus. Dan suatu saat nanti dia datang, dia sebagai mempelai pria surga, dan kita adalah mempelai perempuan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kasih karunia-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami bisa kembali mengagungkan Engkau dengan membaca firman-Mu, sebab firman-Mu merupakan pribadi Engkau sendiri ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab hidup kami bukanlah milik kami, tetapi hidup kami adalah milik Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan malam kita pada malam ini yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-9, ayat yang ke-16 sampai yang ke-29, dengan perikop Yoram dan Ahazia dibunuh. Saya akan membacakan sebagiannya saja. Ayat yang ke-22. Tak kala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, itu tipu, Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dan sepenuh kekuatannya lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Ayat yang ke-27, ketika Ahazia Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Ibleam. Ia lari ke Megiddo dan mati di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku yang seiman, renungan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-16 sampai yang ke-29, ini menekankan tentang keadilan Allah dan konsekuensi dosa. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana Yehu yang diurapi menjadi raja oleh Nabi Elisa melaksanakan penghakiman Allah terhadap keluarga Ahab, termasuk pembunuhan Raja Yoram dan Raja Ahazia. Renungan ini juga menyoroti pentingnya kesetiaan pada panggilan Tuhan dan konsekuensi dari pemberontakan terhadap kehendaknya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Saya akan mengambilkan beberapa poin penting dari renungan 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-16 sampai yang ke-29. Yang pertama adalah pengurapan Yehu. Tuhan memilih dan mengurapi Yehu untuk menjadi raja atas Israel dan melaksanakan penghakiman atas keluarga Ahab yang dikenal karena kejahatan dan penyembahan berhala. Yang kedua, keadilan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan dosa berlalu begitu saja. Dia menggunakan Yehu sebagai alatnya untuk menghukum keluarga Ahab atas kejahatan yang mereka lakukan. Dan poin yang ketiga, yaitu konsekuensi dosa. Dosa memiliki konsekuensi yang serius, baik bagi diri kita sendiri maupun keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ahab menghadapi kehancuran total karena dosa-dosa mereka, termasuk pembunuhan Nabot dan penyembahan berhala. Nah, ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu hal yang menjijikan, sesuatu hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Ya, kalau kita tahu sekarang penyembahan berhala itu banyak, terutama berhala-berhala modern. Seringkali kita memberhalakan handphone, ya, mengutamakan handphone dibandingkan mengutamakan firman Tuhan. Ya, mau makan pegang handphone, mau tidur pegang handphone, kemana-mana handphone. Ya, memang handphone begitu penting, tetapi firman Tuhan begitu luar biasa pentingnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu janganlah kita memberhalakan sesuatu hal yang duniawi yang justru bisa menyesatkan kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Nah, poin penting yang keempat, yaitu kesetiaan. Yehu, meskipun akhirnya jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, pada awalnya menunjukkan kesetiaan pada perintah Tuhan untuk menghukum keluarga Ahab. Dan poin yang kelima, yaitu pelajaran bagi kita. Renungan ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, menjauhkan dosa, menjaga pergaulan. Nah, janganlah kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, yang justru bisa menyesatkan kehidupan kita, yang bisa membinasakan kehidupan kita, yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang duniawi. Akhirnya kita tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah untuk itu kita tetap setia kepada Tuhan. Kita minta kebenaran dan kita berpegang teguh kepada kebenaran Allah melalui firman-Nya, sebab firman Tuhan merupakan pribadi Allah itu sendiri. Yohanes katakan di dalam kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Raja Daud katakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Nah ini Raja Daud katakan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir zaman ini kita harus tetap setia kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu merupakan pribadi Allah sendiri yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kehidupan kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kehidupan nikah juga harus benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir zaman ini banyak sekali nikah-nikah yang hancur. Banyak sekali rumah tangga yang hancur. Kenapa bisa hancur? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada kebenaran.
ya, tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, banyak orang yang menikah, kawin cerai. Sedangkan Tuhan katakan apa? Ya, kalau sudah dipersatukan oleh Allah, tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia, oleh siapapun juga. Nah, untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus pegang firman Tuhan, kita harus bersandar kepada firman Tuhan, kita harus menjaga kehidupan kita dengan kebenaran, kita menjaga kehidupan kita dengan kesucian, dengan kekudusan. Kita yakin dan percaya kita akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal.